Kadang kamu mungkin merasa sulit memahami emosi sendiri. Apakah itu marah, sedih, malu, bingung deh. Sadar nggak, selama ini kita memandang emosi sebagai suatu hal yang negatif. Kadang itu sulit karena sejak kecil kita mungkin nggak pernah ngerti emosi kita. Bahkan seringkali diminta untuk memendam emosi. Contohnya, sedari kecil kita dilarang menangis di depan banyak orang. Atau ketika sedang marah, lebih baik diam dan dipendam dalam hati. Padahal emosi bukan hanya dua perasaan tadi. Ini yang bikin kita sulit meregulasi emosi. Kalau sedih, jadinya sedih berkepanjangan. Dan kalau marah, kita nggak bisa nyalurin dengan baik. Nah, menurut psikolog Paul Ekman, manusia memiliki 6 emosi dasar, yaitu terkejut, takut, marah, senang, jijik, dan sedih. Keenam emosi ini dibagi lagi menjadi beberapa emosi spesifik. Yuk kita bahas lebih lanjut. Emosi itu apa sih? Emosi dalam psikolog adalah pola reaksi kompleks yang melibatkan pengalaman, perilaku, dan fisiologis yang digunakan untuk menangani masalah atau peristiwa penting yang dialami individu. Singkatnya, emosi adalah respon terhadap kejadian yang menimpa kita. Contoh, saat berjalan kaki sendirian di malam hari, tiba-tiba kamu mendengar suara tahu perempuan. Kamu pasti merasa takut dan bergegas lari menuju rumah kan? Nah, respon ini membuat kamu terhindar dari kemungkinan bahaya yang terjadi loh. Setelah mengetahui pengertian emosi, sekarang kita akan membahas 6 emosi dasar manusia. Perlu diingat, emosi itu bukan cuma marah dan sedih ya teman-teman. Keenam emosi dasar ini juga bisa digolongkan menjadi beberapa emosi spesifik. Contohnya, kenapa aku sedih ya? Jawabannya, emosi sedih disebabkan oleh alasan tertentu yang tidak kita sadari keberadaannya. Alasan inilah yang kita sebut sebagai emosi spesifik. Yang pertama, ada emosi bahagia, mencakup puas, lega, damai, bangga, beruntung, bersyukur, dan semangat. Bahagia atau senang adalah emosi yang paling dicari oleh semua orang. Emosi ini muncul saat kita menyantap makanan favorit, mendapatkan hadiah, quality time bersama orang tersayang, atau ketika impian kita terwujud. Namun, bahagia juga bisa muncul bersamaan dengan emosi lain. Contohnya, emosi sedih. Bayangin deh, kamu pasti bahagia ketika diterima di perguruan tinggi favorit. Tetapi, kamu bisa saja merasa sedih karena harus berpisah dari keluarga. Yang kedua, emosi sedih. Mencakup malu, sepi, kecewa, kasihan, berduka, hampa, bersalah, sengsara, dan tertolak. Menurut psikolog Paul Ekman menganggap emosi sedih menyebabkan manusia menjadi pasif. Ketika merasa sedih, kamu pasti tidak ingin beraktivitas dan bahkan tidak nafsu makan. Emosi sedih bisa bertahan dalam periode waktu yang sangat panjang. Yang ketiga, emosi jijik. Mencakup macam-macam emosi seperti mual, risih, bosan, enek, penat. Emosi jijik dipacu oleh penampilan, bau, atau tekstur tertentu. Respon utama manusia saat merasa jijik yaitu berusaha menjauhkan diri atau menghilangkan hal yang dianggap menjijikan. Meskipun buruk, emosi ini membuat kita untuk selalu hidup bersih. Selain itu, emosi jijik juga bisa muncul saat kita melihat perilaku buruk orang lain. Yang jelas, kita nggak mau berlama-lama dengan emosi ini. Yang keempat, emosi marah. Mencakup terganggu, tersinggung, iri, cemburu, sebal, benci, dan murka. Katanya sih, emosi ini paling berbahaya di antara yang lainnya. Mungkin ini jadi alasan mengapa orang tua kita melarang anaknya untuk marah. Padahal marah itu emosi yang manusiawi banget kok. Hal yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana mengekspresikan rasa marah. Bukan tidak boleh merasa marah. Yang nggak boleh itu kalau diekspresikan dengan agresif penuh kekerasan, baik itu fisik maupun verbal. Yang kelima, emosi takut. Mencakup cemas, gugup, ragu, gak berdaya, ngeri, dan waspada. Menurut psikolog Paul Ekman, takut merupakan emosi yang paling tidak menyenangkan. Sebab pola pikir manusia ikut berperan aktif dalam meningkatkan emosi ini. Emosi takut juga hadir untuk hal-hal yang sebenarnya pernah kita lihat. Misalnya nih, gara-gara nonton film horor, kamu jadi kepikiran kalau ada hantu yang mengikuti kamu. Takut muncul ketika manusia mencoba mengantisipasi sesuatu yang mengancam fisik maupun psikologis mereka. Emosi ini berguna agar kita bisa melindungi diri dari bahaya. Yang keenam, ada emosi terkejut. Mencakup kaget, bingung, tertipu, heran, terkesima, takjub, dan terpesona. Pernahkah kamu diklakson oleh kendaraan saat hendak menyeberang?
Pasti kaget dan bikin deg-degan kan? Tetapi hal ini tidak berlangsung lama. Jantungmu hanya berdebar sesaat dan kembali menyeberang dengan lebih hati-hati. Emosi terkejut merupakan emosi yang terjadi dalam durasi tersingkat. Sekalipun terjadi dalam durasi singkat, emosi ini bisa bikin suatu kejadian nempel banget di memori kita. Nah, dengan memberi nama pada emosi kita setiap kali itu terjadi, emosi itu akan lebih mudah untuk dilepaskan. Misalnya, saat kita bisa memvalidasi diri sendiri dengan bilang, "Iya sih, aku emang sedih karena kejadian itu emang berat banget buat aku. Aku tahu aku bisa ngatasin itu pelan-pelan." Setelah memvalidasi diri, kamu bisa merasa kesedihan itu perlahan dilepaskan dan kamu merasa lebih lega. Nah, kemampuan kita untuk memahami dan regulasi emosi dengan baik ini akan membuat kita lebih bahagia dan membantu kita memiliki hubungan yang sehat dengan orang lain.